Mantap banget ya. Ada satu konten yang menyajikan tentang cara-cara bagaimana menghadiri sebuah konser, misalnya di luar negeri atau di Singapura, Malaysia, atau di Australia, atau di Eropa. Halo Sobat Banget, dimana saja berada. Jumpa lagi dengan Edi Pasaribu Channel. Kita masih membahas tentang bagaimana kalian atau kita yang menjadi YouTuber pemula. Pekerja apapun, karakter diri itu sangat berpengaruh dalam menentukan sebuah kesuksesan. Jadi kalau kalian bercita-cita ingin jadi apa, maka sebenarnya disesuaikan dengan karakter kita. Saya masih ingat dulu waktu SMA sebelum kita ujian akhir itu ada yang namanya tes melihat bakat. Ya, itu kaitannya ke karakter. Jadi bakat kita ini kemana sih sebenarnya, disalurkan, disarankan oleh para psikolog yang melakukan tes bakat itu tadi. Jadi misalnya bagi Anda seorang jurusan IPA misalnya, walaupun dia jurusan IPA belum tentu dia bisa menjadi seorang technician misalnya, atau seorang insinyur nantinya gitu. Atau mungkin dokter, atau ahli-ahli yang berkaitan dengan fisika, kimia, dan lain-lain. Mungkin keterampilannya ke hal-hal yang lainnya. Nah, itu ada tes bakatnya. Jadi kaitannya dengan karakter ini, saya mau mengajak kalian untuk menanamkan di dalam kepala menjadi seorang YouTuber itu sebagai apa. Tahapannya mungkin, ya ini sebagai, ya senang-senang aja sih bang. Oke lah gitu. Apapun motifnya, apapun awalnya, maka sesuaikan dengan karakter kita. Kaitannya kalau bicara YouTuber adalah ke seni. Seni, apakah seni peran, seni suara, seni matografi, seni fotografi. Itu kaitan banyak ke hal-hal yang sifatnya seni. Pahami aja karakter kalian itu, kalau kalian senang dengan seni, itu sudah modal untuk menciptakan sebuah konten yang bagus. Contoh gini aja, saya penikmat seni, saya bukan pelaku seni, saya nggak bisa bermain musik, saya nggak bisa bernyanyi, tapi anehnya saya senang menonton konser. Wehehe. Jadi kalau gitu, sesuaikan bahwa Anda atau kalian bisa menjadi seorang traveler konser. Mantap banget ya. Ada satu konten menyajikan tentang cara-cara bagaimana menghadiri sebuah konser, misalnya di luar negeri atau di Singapura, Malaysia, atau di Australia, Eropa, England, tadi mana lah. Nah, kalian punya keahlian di situ karena udah punya pengalaman, misalnya menyusun jadwalnya, menyusun schedule-nya, kemudian sampai itu bisa berada di kota itu dan menonton konser. Kemudian apa yang harus kamu lakukan di sana? Bang, aku cuma malas sih sebenarnya menjadi seorang YouTuber. Harus beli peralatan macam-macam. Tapi kalian mempunyai alat perekam yang teknologinya cukup bagus, misalnya, ya udah pakai HP gitu. Nah, cuman harus mempelajari teknik-teknik pengambilan gambar. Terus mempelajari, menskenariokan apa yang harus diliput dan bagaimana enak itu menjadi ditonton. You are as a traveler konser atau music show around the world. Keren juga itu sebenarnya. Nah, itu salah satu contoh. Atau kalian misalnya seorang mahasiswa pendidikan dokter gitu. Nah, ini juga menarik. Bagaimana kalian bisa meliput tentang kesehatan. Sehat itu bagaimana. Terus aktivitas-aktivitas kalian misalnya mengunjungi sekolah penyuluhan kesehatan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai di SMA itu mungkin membuat satu event lah, bagaimana ya encourage orang gitu, atau adik-adik siswa-siswa calon mahasiswa itu pengen jadi dokter misalnya. Aku senang di rumah itu bikin-bikin yang namanya menjahit, menyulam segala macam. Nah, itu dia. Ini salah satu cara-cara gitu. Tapi yang penting kita berpikir, apakah yang kita sajikan itu sebuah informasi yang bagus dan mudah dicerna oleh orang lain, dan yang paling penting apakah bermanfaat. Nah, itu. Kalau Anda menjadi seorang YouTuber, Anda harus pikirkan konten yang bagus.
Sementara ada orang ya, iya, gue mau bikin konten yang bagus, tapi tentang apa gitu loh. Nah, jelajahilah karakter pribadi Anda. Karakter pribadi kalian tuh apa? Kalian ini apa? Kita pernah membahas mengenai introvert, ekstrovert. Itu salah satu contoh. Bahwa seorang pendiam bukan berarti tidak cocok menjadi seorang YouTuber. Orang yang pendiam itu ada cara-caranya. Misalnya dia memakai studio. Ini adalah informasi yang sangat sederhana sih sebenarnya, bagaimana kita ingin membuat sebuah konten yang sesuai dengan passion. Orang selalu bilang, sesuaikan dengan passion Anda. Ya, bahwa ketika kalian ingin membuat sebuah konten, nggak usah bingung. Apa karakter kalian? Hanya kalian yang bisa tahu apa karakter kalian. Maka sesuaikan. Thank you for watching the Pasar Ibu Channel. Ciao.